semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Natasha Salsabila dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Ekonomi. Jadi pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang pendapatan nasional. Silakan disimak videonya baik-baik ya, dan jika ada yang penting tolong dicatat. Jadi kalau kita berbicara mengenai pendapatan, berarti artinya bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Ada yang berupa gaji atau upah bagi karyawan, ada yang berupa laba atau keuntungan bagi pengusaha, maupun bunga dari hasil investasi ataupun menabung. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih itu pendapatan nasional, coba kalian amati deh pembangunan di daerah kalian. Kalau contohnya di Indonesia ya, seperti pembangunan fasilitas publik, contohnya kayak pembangunan jalan raya deh, jembatan, sekolah, dan lain-lain. Jadi kegiatan pembangunan tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit ya. Dari mana sih dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan tersebut? Jadi pembangunan yang dilakukan pemerintah didanai dari pendapatan negara atau nasional. Nah, salah satunya pajak nih, karena pajak adalah sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Nah, jadi arti dari pendapatan nasional secara sederhana yaitu jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya sama 1 tahun. Jadi masyarakat pelaku kegiatan ekonomi akan terus berusaha nih memperoleh pendapatan untuk memenuhi semua kebutuhan sehingga menjadikan masyarakat makmur. Jika seluruh pendapatan atau pengeluaran yang dilakukan pelaku ekonomi di dalam suatu negara dijumlahkan, maka akan terbentuklah pendapatan nasional. Jadi besarnya pendapatan nasional ditentukan oleh jumlah produk yang dihasilkan oleh para pelaku ekonominya. Lalu kita lanjut ya ke definisinya. Jadi definisi pendapatan nasional juga bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, bisa dilihat dari nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Yang kedua, bisa dilihat dari total pendapatan seluruh faktor produksi dari suatu negara. Contohnya seperti pendapatan masyarakat umum yang bekerja, berwirausaha, dan pendapatan negaranya. Nah, yang terakhir nih, bisa dilihat dari total pengeluaran seluruh faktor produksi. Contohnya seperti belanja barang dan jasa, pembangunan, pembelian, teknologi, atau barang oleh pengusaha. Nah, dilihat dari definisi yang tadi saya sudah jelaskan barusan, jika dari kalian ada yang bertanya apa sih manfaat dari pendapatan nasional, nah di sini saya akan menjelaskan apa aja sih manfaat dari pendapatan nasional. Jadi, manfaat dari pendapatan nasional yang pertama, untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi dengan adanya data pendapatan nasional, negara bisa tahu nih apa aja sih peningkatan dan laju pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut selama 1 tahun ya. Dan apakah negara mengalami kemajuan atau kemunduran nih, sehingga bisa dilihat evaluasi ke depannya. Yang kedua, untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Nah, dari sini bisa dilihat ya, mana aja negara yang masuk kategori negara maju atau negara berkembang. Jadi, semakin tinggi pendapatan nasionalnya, berarti negara tersebut semakin maju. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur perekonomian dari suatu negara tertentu. Kita bisa lihat nih, suatu negara mendapatkan pendapatan paling tinggi dari sektor mana. Contohnya, apakah dari sektor pertanian atau industri. Nah, yang terakhir menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Nah, jadi setelah pemerintah mengetahui nih tingkat perekonomian dari suatu negaranya, maka dari itu bisa dilakukan evaluasi terkait dengan kebijakan agar bisa ditingkatkan lagi. Nah, dari sini pemerintah mendapatkan kemudahan untuk mengetahui tingkat perekonomian dari suatu negaranya. Lalu kita lanjut ke konsep dari pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto atau gross domestic product. Nah, GDP adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu negara. GDP juga menggunakan konsep geografis atau wilayah. Jadi, warga negara asing atau WNA yang tinggal di suatu negara dalam jangka waktu tertentu juga dihitung untuk mendapatkan data GDP ini. Contohnya, perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Yang kedua ada produk nasional bruto atau gross national product.
Nah, berbeda nih dengan GDP yang menggunakan konsep geografis. GNP ini menggunakan konsep kepemilikan atau kewarganegaraan. GNP juga merupakan jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh warga negaranya. Nah, jadi misalnya ada warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, maka pendapatannya dia juga dihitung dalam GNP-nya Indonesia. Yang ketiga ada produk nasional neto atau net national product. NNP adalah GNP yang telah dikurangi depresiasi atau penyusutan modalnya. Nah, cara perhitungannya adalah NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau net national income. Nah, jadi NNI adalah NNP yang telah dikurangi pajak tidak langsung. Rumus perhitungannya adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung itu apa sih? Jadi, pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dialihkan ke orang lain. Contohnya, ketika kamu makan di restoran nih, kemudian di bill tersebut kan biasanya ada tulisan PPN tuh. Nah, pajak tersebut bisa kamu yang bayar, bisa juga udah dibayarin oleh restorannya. Pendapatan pribadi atau personal income. PI adalah NNI yang dikurangi dengan pembayaran jaminan sosial, laba ditahan, pajak perusahaan, dan ditambah dengan transfer atau subsidi yang dibayarkan pemerintah kepada masyarakat. Nah, rumus perhitungannya adalah PI sama dengan NNI dikurangi pembayaran jaminan sosial, dikurangi laba ditahan, dikurangi pajak perusahaan, dan ditambah transfer atau tunjangan. Yang terakhir ada pendapatan disposable atau disposable income. Jadi DI adalah PI yang telah dikurangi dengan pajak langsung. Rumus perhitungannya adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Nah, pajak langsung adalah pajak yang tidak bisa dialihkan ke orang lain. Contohnya seperti pajak penghasilan. Karena pajak penghasilan itu kan gak bisa dialihin ke orang lain ya. Dan karena juga dihitung dari penghasilan masing-masing per orangnya. Jadi cukup sampai sini dulu video materi pembelajaran tentang pendapatan nasional. Dan jangan lupa ya, poin yang penting-penting dirangkum dan dicatat.